Bukan ular atau kelelawar, novel coronavirus diduga berasal dari terenggiling. Novel coronavirus yang kini merebak di 28 negara sempat diduga berasal dari ular dan kelelawar. Akan tetapi, dugaan ini ditampik oleh beberapa peneliti di Tiongkok setelah mereka meneliti sampel virus pada lebih dari 1.000 hewan liar. Hasil pengamatan tersebut menemukan bahwa novel coronavirus kemungkinan berasal dari terenggiling. Coronavirus adalah virus yang menular dengan perantara hewan. Jenis hewan yang berpotensi menyebabkan coronavirus pun beragam, mulai dari yang umum dikonsumsi hingga yang jarang ditemui seperti kelelawar dan terenggiling. Banyaknya hewan yang berpotensi menyebarkan coronavirus menjadi kendala bagi peneliti dalam melacak penyebarannya. Lantas bagaimana coronavirus akhirnya bisa ditemukan pada terenggiling? Mengenal berbagai hewan penyebar coronavirus. Coronavirus merupakan kelompok virus yang kerap menginfeksi saluran pernapasan manusia dan hewan. Virus berukuran besar ini terbagi menjadi beberapa tipe, dan novel coronavirus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok adalah jenis yang paling baru. Ada 4 genus atau marga coronavirus yang sudah diketahui, yakni Alpha coronavirus dan Beta coronavirus hanya ditemukan pada mamalia seperti kelelawar, babi, serta manusia. Gamma coronavirus dan Delta coronavirus keduanya bisa menginfeksi mamalia serta burung. Sebelum muncul isu novel coronavirus berasal dari terenggiling, peneliti di Tiongkok pada Januari lalu meyakini virus ini menyebar melalui ular. Dalam Journal of Medical Virology, mereka menyebut virus berpindah ke manusia melalui konsumsi daging ular. Namun, hasil studi ini menuai kritik karena coronavirus belum terbukti dapat menjangkiti hewan selain mamalia dan burung. Menurut peneliti dari Pasteur Institute of Shanghai, Tiongkok, hewan penyebar virus berkode 2019 NCOV ini kemungkinan besar adalah kelelawar. Mereka menemukan kemiripan antara 2019 NCOV, HANCOV, dan coronavirus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS yang pernah mewabah pada 2003 lalu. Keduanya termasuk dalam kelompok beta coronavirus dan banyak ditemukan pada kelelawar. Analisis genetik juga menunjukkan bahwa tipe virus yang saat ini mewabah 96% mirip dengan coronavirus pada kelelawar. Seluruh dunia pun meyakini coronavirus memang berasal dari kelelawar hingga muncul hasil studi yang menemukan kaitan antara virus ini dengan terenggiling. Belum lama ini, peneliti di Tiongkok dan Prancis menemukan bahwa mamalia yang menjadi asal penyebaran novel coronavirus bukanlah kelelawar, melainkan terenggiling. Selain kelelawar, hewan ini pun dijual di pasar Wuhan dan kerap dikonsumsi. Menurut Arnaud Fontanet, seorang peneliti epidemiologi dari Pasteur Institute Prancis, coronavirus tidak berpindah secara langsung dari kelelawar ke manusia. Virus ini butuh hewan perantara untuk berpindah spesies dan terenggiling mungkin adalah perantaranya. Terenggiling, mata rantai penyebaran coronavirus dari kelelawar. Ada banyak hewan yang dapat menyebarkan virus ke spesies lain dan hampir semua tipe coronavirus yang menjangkiti manusia ditularkan dari hewan liar. Kendati demikian, perpindahan virus dari hewan ke manusia tidak selalu terjadi secara langsung. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa virus yang berasal dari kelelawar tidak mempunyai molekul yang diperlukan untuk menempel pada reseptor sel manusia. Virus-virus ini memperlakukan missing link atau mata-mata rantai berupa hewan perantara. Hewan yang menjadi perantara tidak selalu diketahui. Pada kasus novel coronavirus, peneliti awalnya belum menduga penyebarannya bersumber dari terenggiling. Fontanet meyakini rantaranya merupakan mamalia dari famili hewan yang sama dengan luwak. Pada 2003 ketika SARS merebak, mata rantai penularannya juga berasal dari kerabat luwak yakni musang. SARS-CoV
SARS-CoV dari kelelawar Hawk, awalnya to menjadi save some of the most musang, vulnerable kemudian berpindah creatures ke on the manusia planet. yang mengonsumsi Meet Vicky, daging one hewan of ini. 11 Guna white-bellied tree menentukan mata pangolins rantai living here. penyebaran novel Had coronavirus, disease, they would kill peneliti it dari anyway, South because China they're afraid of it. Agricultural Even though University it's illegal Tiongkok worldwide, menguji these sampel odd-looking virus animals pada are lebih heavily dari 1.000 poached for jenis their hewan pride. liar. Ziegler and the Hasilnya, consortium urutan of gen virus scientists pada hope terenggiling education memiliki will save these gentle 99% animals kemiripan from dengan disappearing. coronavirus yang berasal dari not Wuhan. only to Sebelum help studi ini dilakukan, banyak peneliti sebenarnya telah mencurigai terenggiling sebagai perantara penularan virus dari kelelawar ke manusia. Inilah mengapa para peneliti tidak terkejut begitu mengetahui coronavirus pada terenggiling memiliki molekul yang dibutuhkan untuk berikatan dengan sel tubuh manusia. Temuan ini memang menjanjikan, tapi ini tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti. Para peneliti masih harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk betul-betul mengetahui dalang di balik wabah yang telah memakan korban jiwa ratusan orang ini. Pentingnya memutus mata rantai penyebaran virus. Hasil penelitian menemukan kaitan kuat antara susunan genetik virus pada terenggiling dengan novel coronavirus dari Wuhan. Walau demikian, masih ada banyak faktor yang perlu dikaji sebelum para peneliti dapat memastikan hal ini dan menyebarluaskannya. Saat ini langkah terbaik yang dapat dilakukan masyarakat adalah melakukan upaya pencegah dan menghentikan konsumsi daging hewan liar. Pasalnya, kedua faktor tersebut berperan penting dalam mencegah wabah bertambah luas. Terenggiling merupakan hewan yang dilindungi, bahkan beberapa spesies terenggiling kini tergolong sebagai hewan langka. Sayangnya kondisi tersebut ternyata tidak cukup untuk menghentikan perburuan hewan liar yang merajalela. Tingginya minat beberapa kelompok masyarakat terhadap daging hewan liar membuat perburuan kian marak. Sebelum novel coronavirus merebak, daging terenggiling adalah satu dari 112 jenis hewan liar yang dijual di sudut terdalam pasar tersebut. Indonesia pun mempunyai beberapa tempat penjualan daging hewan liar yang mirip dengan pasar hewanan di Tiongkok. Meski telah lekat dengan keseharian masyarakat, pasar hewan liar sebenarnya merupakan tempat ideal bagi berkembangnya virus baru. Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai perkembangan novel coronavirus di pasar daging hewan liar yang ada di Indonesia. Namun, masyarakat disarankan untuk menghindari konsumsi daging liar guna mencegah penyebaran virus lebih lanjut. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.